Cek cek, oke. Oke, jadi gini ya, mau menyampaikan sesuatu bahwa konten ini adalah konten unfaedah. Ya benar. Dan jika kalian tetap menonton, silakan. Dan kami mengucapkan Selamat menonton. wah bareng cuk, woi. Yo. Halo semua, apa kabar para pencari wifi gratis? Baik, pup Anda lancar? Baguslah. Di video kali ini, tim film Oi bakal merangkum alur cerita Lost Girl Love Hotels. Pada penasaran kan? Oke, langsung aja ke TKP. Sebelum itu, intro. Get it when I get back. Film ini kita akan melihatkan kisah cinta seorang guru kepada pria misterius di Jepang. Dan langsung aja kita mulai filmnya. Film ini bersetting di kota Tokyo, Jepang. Ada wanita cantik bernama Alexandra Daddaria lagi jalan sendirian di jalan kota Tokyo. Sampailah ia kaget oleh seorang laki-laki yang memberikan korek untuk menyalakan rokoknya. Setelah itu wanita ini bercocok tanam bersama pria itu. Ternyata mudah sekali para colikiawan. Oke lanjut. Perempuan cantik ini bernama Margaret. Ia adalah guru bahasa Inggris di sekolah pramugari. Sepertinya Margaret tak menikmati pekerjaannya. Mukanya sangat kusut dan tak bersemangat guys. Margaret pun merasa kesepian. Maka dari itu sehabis ia mengajar, ia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang sesama warga asing. Margaret ingin sekali sentuhan lelaki. Maka tak heran ia dengan mudah bercumbu semua pria yang ia temui. Anehnya Margaret ini tak demen sama cowok bule. Dia tuh lebih suka sama cowok Jepang. Lagi-lagi ia mencari cowok Jepang lagi untuk digenjot di malam itu guys. Mereka pun gasken dong ke kamar hotel. Esok harinya Margaret terlambat mengajar dan dengan wajah yang sangat berantakan. Kayaknya hancur banget ya semangat si Margaret itu guys. Margaret pun ditegur sama si seniornya. Ia diberi nasihat untuk menunjukkan sisi positifnya kepada muridnya. Ya karena guru adalah contoh bagi murid-muridnya ya guys. Ia pun mampir ke Tokyo, ke toko buku. Namun bukan buku yang bener. Margaret malah baca buku yang erotis. Sampailah ia dihampiri laki-laki yang mirip bos gangster. Ia pun memuji Margaret karena mempunyai selera membaca yang bagus. Tetap laki misterius itu membuat Margaret jadi penasaran sama pria itu guys. Tanpa itu Margaret langsung sosor deh itu pria. Mereka pun OTW ke hotel untuk melampiaskan hasrat mereka guys. Aksi bergenjotan dari pria ini membuat Margaret menjadi sangat bahagia. Senyum pun tertampang lebar di wajah Margaret. Ia pun menceritakan pria itu ke teman-temannya. Hal ini pun berdampak positif kepada pekerjaannya Margaret. Ia menjadi rajin dan berpakaian lebih rapi lagi. Sepertinya ia menemukan semangat baru dalam hidupnya. Sepulang kerja, ia dijemput oleh pria ini lagi. Pria ini bernama Crow. Margaret pun diperlakukan sebagai seorang ratu oleh Kazu. Oh, salah guys. Orang ini bernama Kazu. Oke lanjut. Kali ini mereka tak langsung bercocok tanam nih. Mereka mulai berkencan dulu dan makan sushi, lalu mengenalkan satu sama lain. Nah, setelah keluar makan, Margaret mulai digenjot oleh si Kazu. Mereka berdua sangat menikmati hal ini. Sampailah si Kazu bercerita bahwa ia akan menikahi sama wanita lain. Margaret pun merasa tersentak karena perkataan si Kazu. Ia langsung meninggalkan si Kazu dan sedang tak berpakaian baju. Dan ya, Margaret kembali ke wanita yang hancur dan berantakan. Dan ia ditemani oleh temannya yang mungkin senasib sama kayaknya sama Margaret. Dan Margaret diajak bersenang-senang dan melupakan si Kazu. Dan hari-harinya Margaret menghabiskan untuk olahraga sendirian dan merokok di depan pintu.
Dan benar saja, Madesu bangetlah si Margaret itu. Sampailah pada suatu hari Kazu mengirimkan buku kepada Margaret dan tiket hotel untuk mereka bercocok tanam lagi. Margaret pun tak menolak ajakan Kazu dan ia mulai bertemu Kazu seperti biasa dan mulai mempromosikan Kazu adalah ia benar mencintai wanita yang akan dinikahi Kazu. Kazu pun bimbang ingin menikah dengan pacarnya atau lanjut berkencotan dengan Margaret. Tapi kalau kalian sebagai Kazu bakal milih yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke lanjut. Kazu pun mengajak Margaret bolos mengajak Margaret jalan-jalan dengan dirinya. Margaret pun sudah tentu dong memilih jalan-jalan bersama Kazu. Di kereta Kazu memperlihatkan foto keluarganya ke Margaret. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pegunungan. Langsung deh mereka cipokan. Kazu dan Margaret pun maaf guys, salah. Margaret pun melanjutkan perjalanan mereka untuk pulang. Margaret pun diajak ke tempat ibadah untuk menemani Kazu. Mereka pun pulang kembali menaiki kereta. Perjalanan yang jauh membuat Margaret lelah dan menjadi tertidur. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Kazu untuk meninggalkan Margaret sendirian. Ia pun meninggalkan jaket kulitnya miliknya untuk sebagai kenang-kenangan dan pergi posisi kerja. Saat paginya, posisi kerja Margaret sudah digantikan oleh orang lain. Ia pun dipecat oleh pekerjaannya. Wow, double kill guys. Udah ditinggal Kazu dan dipecat lagi. Kalau aku jadi Margaret sih kelar hidup gue. Oke lanjut. Sepertinya perempuan pada umumnya, Margaret pun hanya bisa menangis dan menangis. Untungnya ada teman Margaret yang untuk melupakan masalah hidupnya, yaitu dengan minum-minum. Tapi alkohol tak bisa menyelesaikan masalahnya guys, malah justru menambah masalah. Margaret pun jadi hilang arah. Ia pun pergi dari hotel ke hotel mencari berbagai lelaki yang ia temui. Ia pun digenjot dengan berbagai gaya. Sampailah tiba di suatu hari tak sengaja melihat Kazu dengan calon istrinya. Margaret pun membuntuti Kazu dari belakang. Margaret semakin penasaran sama si Kazu. Ia pun berteriak nama Kazu setiap di lorong apartemen. Margaret pun duduk terdiam dan menangis. Akhirnya Kazu nongol dan menghampiri Margaret. Margaret tanpa itu langsung deh ngomong kalau ia mencintai Kazu dan Kazu pun langsung menggenjotnya Margaret di tempat itu. Kazu pun menangis karena menyesal atau apalah yang terjadi dengan dirinya. Nah, bener kan, Margaret pun menjadi wanita penghibur di sebuah kafe dewasa. Karena ya gimana lagi ya guys, karena ia tak mempunyai pekerjaan dan harus tetap makan kan dan menghidupi dirinya sendiri. Tapi jiwa Margaret bukan wanita penghibur. Ia pun menangis dan kecewa atas dirinya sendiri. Di tengah keputusasaan Margaret, ia diikuti oleh seorang pria lagi yang sangat misterius. Ia terus menghindari dan tiba-tiba ia terpojok di lorong yang gelap dan sepi. Pria ini tanpa basa-basi langsung ngajak Margaret ke hotel. Margaret pun setengah hati mengikuti pria ini, tapi ya mau gimana lagi, mungkin dari pria ini bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, bukannya digenjot, ia hanya dianggurin Margaret di atas kasur sampai tiba-tiba datanglah seorang yang mendobrak masuk secara paksa. Dan ya, itu adalah si Kazu. Tahu-taunya pria itu adalah ya tetap Kazu. Ia pun menyelamatkan Margaret dari pria psikopat itu guys. Dan film ini pun berakhir dengan kisah cinta mereka yang harus tetap kandas. Dan film pun tamat. Oke guys, kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah apa ya, perjuangannya si perjuangan si Margaret ini untuk mencari cinta sejatinya guys, yang itu sangat begitu sulit dan banyak halangan yang membuat ia harus menjadi wanita penghibur, dipecat, tinggal Kazu, dan ya begitulah. Dan
Dan kita hanya bisa mengambil sisi positifnya, yaitu janganlah kalian terlalu dalam hanya dengan soal cinta, karena cinta itu ya kalian boleh deh pacaran, tapi juga ingat waktu, ingat batas, jangan sampai kalian bercocok tanam guys. Ngentot. Ya udah deh, saya mewakili dari tim film Oi bakal mengundurkan diri, dan sampai jumpa di lain waktu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai akhir guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe dan like-nya guys. Kalau bermanfaat bisa kalian share ke media sosial yang kalian punya. Oke guys. Dan saya akan mengundurkan diri sekali lagi, dan see you next time. Bye bye.